Oke, Bang Gary dan Mbak Disna, mungkin untuk kelanjutan laporannya Tenovi soal mendatangkan saksi ahli ya, seperti apa mungkin pertimbangannya? Sebenarnya kita belum sampai tahap di sana ya. Kita masih tahap menunggu panggilan, insya Allah di minggu ini keluar panggilan pelapor, baru kemudian saksi-saksi. Setelah saksi-saksi baru kemudian dilanjutkan saksi ahli. Kalau dari Tenovi sendiri gimana menghadapi semua laporan dari Tenovi dan laporan dari Alvin Lim juga terhadap Novi? Sebenarnya kami ya, Tenovi khususnya sangat menyayangkan laporan dari saudara Agus ya, karena memang ini kan sudah di titik akhir nih dari Kemensos, kemudian menunggu hasil dari Kemensos ya, gitu. Tapi pada prinsipnya Tenovi, jika Agus melaporkan bukan hanya 1, 2, 3, bahkan 100 pun Tenovi tidak akan melaporkan balik. Melaporkan balik Agus ya? Ya tidak akan. Iya. Tenovi tidak akan melaporkan balik Agus karena memang itu wujud dari sosialnya Tenovi ya. Karena Alvin Lim sempat bilang katanya Tenovi diminta untuk belajar bahasa Indonesia karena yang disebut Alvin Lim itu pertanyaan bukan pernyataan. Gimana Bang Gary dan Bu Krisna sebagai kuasa hukum Tenovi itu analisisnya gimana untuk statement itu? Sebenarnya begini, kalau kemudian beliau bilang pernyataan, maka harus dilihat dari konteksnya ya. Nanti kemudian karena sudah dilaporkan, maka biarkan kemudian penyidik yang bekerja. Lebih jauh memang di dalam hukum pidana itu dikenal unsur penyangkalan. Unsur penyangkalan ini yaitu siapa yang kemudian mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Begitu. Jadi kalau misalkan dia menyatakan Tenovi sebagai pelacur, maka dia harus membuktikan bukti-bukti apa yang mengarah ke titik itu ya. Akan mendatangkan ahli bahasa juga? Iya, kami akan mendatangkan ahli bahasa dan hukum pidana. Ahli bahasa dan hukum pidana. Kalau terkait pernyataannya Alvin Lim yang mempertanyakan soal asal uang yayasan, itu kan juga masih termasuk, ini kan laporan juga ya. Tapi kan juga disebut pertanyaan bukan pernyataan. Gimana lagi? Kalau asal usul yayasan itu maksudnya di laporan atau di YouTube-nya sih? Dalilnya tuh ya kan dia bilang di channel di ke media juga, tapi yang dia sebut somasi itu loh, kami akan melaporkan Novi dari mana nih asal uang yayasannya gitu. Itu konteksnya di dalam satu YouTube satu kesatuan ya. Jadi dia Media menanya juga. beda Ke juga media- ya. ke media juga. Iya di Iya. setahu kami itu satu kesatuan dengan dia pernyataan Tenovi apakah seorang pelacur dan apakah kemudian menjual anak-anak ODGJ yang itu diperkuat sebenarnya dengan jawaban-jawaban YouTube-nya dia sendiri. Jadi jawaban dia itu bukan lagi bentuk pertanyaan ya, tapi sudah pernyataan. Ya, jawaban yang dimaksud tuh kolom komentar. Di kolom komentar kan bisa teman-teman cek sendiri. Di situ banyak statement yang karena kan banyak netizen yang tanya. Di situ dijelaskan dengan detail. Berarti itu akan Sudah di screenshot. jadi bukti juga? Iya, sebagai alat bukti. Ada salah satu video yang viral juga nih Bang Ger dan Mbak Dina, timnya Alvin Lim itu sempat nyebut, ini sebenarnya mungkin bercandanya, yang nyebut bukan Alvin Lim tapi timnya, kita nggak mungkin melaporkan orang miskin kita tolong, tapi orang kaya pasti kita laporkan gitu. Nah itu gimana, apakah bisa menjadi salah satu bukti? Itu salah satu doa mungkin ya, kita aminin aja. Amin. Kalau sebenarnya begini, kalau misalkan di dalam hukum itu tidak ada perbedaan ya, mau orang tidak mampu, mau orang mampu, mau orang manapun, itu sama saja di hadapan hukum. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan ya. Ya, karena ada asas equality before the law. Yep. Itu semua harus sama di depan. Kalau dari laporannya Bang Alvin Lim, kabarnya mereka juga akan menyiapkan ahli bahasa gitu untuk menjelaskan statement mereka, pihaknya Bang Alvin, dan mungkin juga mengkoreksi wawasan hukumnya Tenovi gitu dianggapnya. Gimana menurut Mbak Disna? Kami memang melihat ya, laporan itu memang bergulir di Mabes Polri. Ini yang kemudian sempat kami pertanyakan dengan lamanya laporan itu berlangsung ya, hampir sekitar 7 jam ya, dari jam 11 sampai jam 8 malam. Ini tentu di dalam itu pasti ada perdebatan karena di Mabes Polri itu ada syarat-syarat khusus baik itu kemudian subjek hukum yang dilaporkan. Jika subjek hukum yang dilaporkan di luar Jakarta ya, makanya kemudian Mabes Polri menerima laporan itu. Artinya dari perdebatan dengan, kan itu kan panjang ya, sekitar 7 jam gitu, dari perdebatan itu yang mereka
sana juga tidak menyebutkan inisial sama sekali itu di sana. Indikasi yang dilaporkan adalah memakai kacamata hitam, terus kemudian memakai perban. Jangan kemudian orang yang memakai kacamata hitam itu diidentikan dengan kebutaan gitu. Itu yang kemudian keliru. Menurut kami perlu tafsiran yang panjang bagi penyidik untuk menetapkan ini. Benar ya? Tadi pertanyaan. Ya. Coba, kembali. Tadi udah ya, maksudnya udah dijelasin yang 7 jam itu. Nggak memenuhi unsur ya. Artinya kalau dari menurut Mbak Disna dan Bang Geri, kalau dipanggil gitu siap untuk hadir. Siap sebagai warga negara yang baik, kami siap untuk dipanggil ya. Kalau dari Tenovi sendiri gimana? Tenovi posisinya sebenarnya hatinya hancur ya, karena memang ini sudah menyangkut harkat martabat perempuan dan juga mengenai anaknya ya. Jadi anaknya itu ditanya-tanya oleh temannya. Memang anaknya Tenovi tidak menggunakan gadget, tapi temannya yang kemudian juga mungkin dari percakapan apa segala macam itu yang kemudian bertanya. Ya mungkin itu sekedar tambahan juga. Mas AS ini kan membuat laporan lagi kepada Tenovi yang sebetulnya kita lihat ini sebenarnya mencederai apa yang memang diinisiasi oleh Kemensos sebelumnya ya, kalau nggak salah gitu kan, walaupun kita memang belum dipanggil sih, tapi di situ yang kita pahami adalah pihak Bang Densu dan pihak Bang Farhad di situ berdamai, pihak Bang Farhad dan kawan-kawan, pihak Bang Densu dan kawan-kawan gitu kan. Kita sudah sangat clear diinformasikan oleh Bang Densu untuk tidak melakukan apapun itu gitu kan, untuk apalagi laporan gitu kan. Nah, kita nggak tahu dari Bang Farhad apakah menyampaikan itu atau seperti apa ke Mas AS itu. Jadi kita sangat menyayangkan bahwa sudah turun Kementerian Sosial tapi tidak ada hal yang dia petik dari pertemuan dengan Menteri Sosial. Itu sangat disayangkan sekali. Ini seolah-olah ada yang menunggangi, menyuruh AS untuk melaporkan. Iya, Dari sebenarnya seperti apa sih? bisa kita lihat dari beberapa potongan video ya. Di antaranya saudara AS ini kemudian menarik diri gitu ke dalam lagi ketika dia keluar pintu bareskrim ya. Yang kedua kemudian saudara AS ini sama sekali tidak mengeluarkan statement apapun di dalam laporan ini. Jadi ini indikasi bahwa memang kemungkinan besar ada bisikan-bisikan lain ya yang kemudian memaksa saudara AS untuk berada di bareskrim. Sampai dia datang, dia bela-belain, satu pakai kursi roda, satu jalan seperti biasa, dan 7 jam membuat laporan. Merasa kasihan biasanya yang harusnya fokus pada perawatan Agus, pengobatan Agus, malah sibuk mengundar-mandir kantor polisi gitu. Itulah segala daya upaya dari yayasan pun juga udah mensurati kan, tapi memang tidak ada goodwill menurut kita ya gitu kan. Makanya dari itu kenapa kok kita yang mengajak untuk kebaikan pengobatan tidak didatangi, justru yang hal-hal seperti itu dia datangi kan, itu juga kita bertanya sih kenapa. Tapi ketika ada statement salah satu dari pihak Alvin itu sendiri berujar jika pihak Kemensos tidak punya taring, artinya setelah ada pertemuan. Konotasi taring ini apa kan gitu ya, kalau pemerintahan namanya aja pemerintah punya kemampuan untuk merintah dong gitu ya. Iya, Kalau itu pernyataan yang keliru ya, karena memang undang-undang PUB itu sendiri dipangku oleh Kemensos, sehingga kemudian Kemensos lah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan ini ya. Ya Bang Geri dan Mbak Dina, ini kan semalam Bang Farhad sempat bilang agak menyayangkan dengan tindakannya Tenovi melaporkan. Maksudnya ya udah mungkin Tenovi yang minta maaf aja atau mungkin terima aja lah gitu langkahnya Alvin Lim gitulah melaporkan Tenovi. Gimana? Kalau iya beda, ini beda konsep, beda ini. Hal yang berbeda antara apa yang dilaporkan oleh Tenovi terhadap saudara AL gitu, dengan permasalahan donasi AS saudara Agus dengan yayasan gitu. Kalau apa yang dilaporkan itu adalah menyangkut harkat derajat diri pribadi dan profesi pramugari serta juga perempuan secara umumnya, sehingga kalau Tenovi tidak mengambil langkah hukum ini akan menjadi catatan buruk sepanjang masa, sehingga memang kami berpandangan
langkah hukum yang dilakukan itu adalah langkah untuk membersihkan nama baik Teknopi dan masyarakat Badi. Agak belum dengar nggak sih pernyataan dari AL sendiri terkait tidak tertuju kepada Teknopi sendiri? Belum tentu, maksudnya gimana ya? Di situ kan jelas dia menyebutkan nama dan dia menyatakan sebagai kuasa hukum AS yang sedang berhadapan dengan pihak PT gitu kan. Itu nanti kan kita sama-sama deskripsikan aja dengan masing-masing ahli kan, ahli bahasa dari pihak terlapor maupun dari pihak pelapor. Iya, tapi itu udah konkret sih dengan kemudian YouTube-nya menjawab pertanyaan netizen ya, itu sudah konkret. Jadi tidak ada lagi dalih bahwa itu merupakan pertanyaan ya. Ini merupakan satu konteks yang disebar untuk membuat opini publik sehingga terbentuk, tergiring, kemudian dengan jawaban-jawaban itulah ditutup menyatakan bahwa memang Nopi seorang PSK dan menjual anak-anak ODGJ. Kak Yolo sempat cerita juga soal asal-usul video itu yang dilaporkan sama Alvin Lim. Katanya itu memang sebenarnya jokes karena di acara TikTok gitu ya. Nah kalau menurut Mbak Disa sebagai kuasa hukum Teknopi gimana? Maksudnya Teknopi kan sempat ngingetin Yolo juga, ini kita akan sempat dihujat juga nih sama publik. Tapi Kak Yolo sendiri nggak merasa itu akan menyudut. Pada akhirnya berkepanjangan dan shock juga dengan laporan ini. Iya betul, apa yang dinyatakan Yolo itu satu fakta ya, fakta bahwa mereka itu dalam satu kontrak pekerjaan gitu, yang pekerjaannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Agus. Itu mungkin nanti ketika mereka dipanggil akan juga menjadi salah satu pembuktian mereka. Namanya orang bekerja kan mungkin ada trik ya, ada kemudian bagian-bagian yang memang untuk menarik kemudian ketika jualan para pembeli begitu ya. Itu strategi marketing ya, yang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan AS. Thank you.